Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Nur Iman. Saya dari kelas A17, berasal dari kota Tasikmalaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum. Apa itu hukum? Menurut etimologi secara bahasa, hukum itu adalah penyelesaian ataupun penetapan. Nah, hukum itu secara terminologi yaitu firman Allah, kitab Allah untuk mengatur, menentukan, menuntut kepada mukallaf untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakannya. Nah, baik secara memaksa ataupun tidak memaksa. Nah, itu menurut kaidah ushul fikih. Hukum secara pembagiannya ada dua, yaitu yang pertama ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu definisinya firman Allah yang menuntut kepada manusia ataupun mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik secara memaksa, itu taklif ya, ataupun tidak memaksa, tergantung daripada mahkum behnya. Nah, hukum taklifi itu khitab Allah, ketetapan Allah. Nah, dalam hukum taklifi ada 6 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan ijab. Apa itu ijab? Yaitu wajib. Yang kedua ada nadbu, yaitu sunat. Yang ketiga ada ibahah, yaitu mubah. Yang keempat ada karohah atau makruh. Yang kelima ada tahrim atau haram. Nah, ibahah, ijab, yaitu satu ketetapan Allah, firman Allah yang menuntut kepada manusia, kepada mukallaf yang berakal sehat, yang sudah mencapai balik untuk melaksanakannya. Bahkan ini sifatnya memaksa, tidak boleh meninggalkannya. Nah, orang yang meninggalkannya nanti akan dikenai sanksi. Nah, itu disebutkan wajib atau ijab. Yang kedua nadmu. Kalau nadmu itu kesimpulannya pilih-pilih ya, bisa dengan tidak melaksanakan, tetapi definisi utama nadmu itu ketentuan atau firman Allah untuk seorang mukallaf menyeru kepada untuk melaksanakannya. Tetapi walaupun tidak melaksanakannya, itu tidak akan mendapatkan sanksi, tetapi dituntut untuk melaksanakannya. Dan sifatnya tidak memaksa. Kalau wajib atau ijab itu memaksa. Nah, ada juga ibahah. Apa itu ibahah? Ibahah itu atau bisa dibilang mubah ya. Nah, mubah itu kalau istilah zaman sekarang 50-50 ya. Ada yang bersifat memaksa ataupun tidak. Nah, ada juga boleh melaksanakannya ataupun tidak. Itu ibahah. Tetapi itu semua tetap firman Allah yang difirmankan oleh Allah untuk mukallaf. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dengan karohah. Karohah itu istilah lain makruh ya. Makruh itu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah ditetapkan, diberikan jatuhi hukuman makruh. Tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Jadi istilahnya, kalau itu sudah ditetapkan sebagai karohah, dituntut untuk meninggalkannya, tetapi walaupun akan melaksanakannya ataupun melaksanakannya tidak mendapatkan sanksi berat atau hukuman. Ada juga yang terakhir, yaitu dari taklif, itu adalah tahrim ya. Tahrim itu tuntutan Allah atau khitab Allah kepada mukallaf untuk meninggalkannya, bahkan bersifat memaksa. Nah, memaksa ini
istilah lain kalau melaksanakannya maka akan mendapatkan sanksi. Itu istilah bahasa tahrim atau haram. Jadi simpelnya taklif itu ada ijab, ada nadbu, ada haram, ada atau tahrim, ada gharoha, ada ibahah atau mubah. Itu secara ilmu atau kaidah-kaidah ulama-ulama usul fikih. Ada juga hukum wad'i ya. Apa itu hukum wad'i? Adalah firman Allah yang menuntut kepada manusia ataupun mukallaf ataupun bukan mukallaf ya, tapi ini seluruh manusia sebagai supaya dijadikan sebab, syarat ataupun mani dari sesuatu yang lain. Bisa diistilahkan ini pelengkap ataupun yang menjadi sahihnya atau sahnya menjadi hukum taklif. Nah, walaupun memang itu adalah sebagian pelengkap, tapi tetap hukum wad'i itu hukum yang sudah ditetapkan. Nah, bagian daripada hukum wad'i coba kita tebak, kita perjelas. Hukum wad'i itu terbagi pada 7. 1 ada sebab, 2 ada syarat, ya gitu. Yang ketiga ada mani, yang keempat ada batal, dan kelima ada sihah, sahih, yang keenam ada azimah, yang ketujuh ada rukhsah. Nah, dari hukum wad'i itu bisanya sah menjadi hukum taklifi, nah harus ada hukum wad'i. Tetapi dari hukum wad'i itu ada yang diharuskan, ada yang tidak diharuskan. Nah, tidak akan terjadi hukum taklifi kalau ada mani. Nah, mani itu adalah ketetapan hukum wad'i yang sudah ditetapkan. Nah, itu kita perjelaslah hukum wadi ataupun wad'i. Ada yang dinamakan, yang pertama yaitu sebab ya. Nah, sebab itu bahasanya menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan gitu kepada sesuatu yang lain. Berarti jalan dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan itu bisa disebutkan sebab. Bisa terjadi wajib karena ada sebab. Nah, itu. Yang kedua ada syarat. Nah, wajib, contoh seperti wajibnya sholat. Nah, adanya sudah ditetapkan wajib secara taklif, harus gitu ya, harus melaksanakan sholat, sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi taklif bagi mukallaf yang berakal sehat. Tetapi harus ada syarat. Tidak akan terrealisasi melaksanakan kewajiban taklif ataupun hukum taklif kalau tidak ada syarat. Nah, itu idan tanpa syartu intafal masyrut. Nah, ada juga mani. Mani itu apa? Penghalang. Sifat keberadaannya mani itu menyebabkan tidak sahnya itunya, atau tidak adanya hukum taklif. Nah, ada sebab, ada syarat, tetapi ada mani, maka tetap akan menyebabkan tidak adanya hukum yang ditetapkan. Seperti halnya kita diperintah wajib sholat. Nah, ketika wajib sholat itu sudah datang kepada mukallaf, syaratnya ada, sebabnya ada, tetapi ada maninya, maka otomatis kewajiban itu tidak akan terjadi hukum wajib. Jadi tidak wajib lagi gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada batal. Batal itu bisa dikatakan dengan sesuatu yang tidak ada mani, tidak ada sudah ada sebab, terus ada syarat, tetapi melakukan sesuatu yang di luar kapasitas hukum itu. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, wajib sholat, ketika sudah ada sebab sholat, syarat sholat, tidak ada mani, tetapi dalam pelaksanaan hukum wajib melaksanakan sebabnya, melaksanakan batalnya, maka
tidak terjadilah hukum wajib itu. Ada juga azimah. Azimah itu ketetapan Allah, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Nah, cuman ketetapannya sejak semula, belum ada hukum, sudah ditetapkan katanya, sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketujuh itu rukhsah. Nah, ada juga perbedaan antara hukum taklif dan hukum wad'i. Hukum taklif kira-kira ada 4 atau 3 ya, 4 perbedaan. Yang pertama yaitu hukum taklif itu mengandung tuntutan yang melaksanakan, meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak. Nah, itu. Jadi hukum taklif itu suatu tuntutan pemaksaan ataupun tidak memaksa, baik untuk melaksanakannya ataupun tidak. Nah, tetapi kalau hukum wad'i itu berbeda. Tidak ada kaitannya dengan pemaksaan ataupun tidak memaksa, ataupun melaksanakan ataupun tidak memaksa. Itu melainkan mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antaranya dapat dijadikan sebab atau syarat atau penghalang dari taklif itu. Itu namanya wad'i. Ya, itu perbedaan. Yang kedua, hukum wad'i atau taklifi itu yaitu merupakan tuntutan langsung pada mukallaf, itu taklif ya, ditinggalkan atau memilih. Nah, itu meninggalkan atau memilih atau tidak berbuat. Sedangkan hukum wad'i itu tidak ada tuntutan langsung kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak gitu ya, cara langsung itu ditentukan agar taklif itu dapat dilaksanakan, itu wad'i. Jadi kesimpulannya, hukum taklifi itu tuntutan langsung pada mukallaf untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Nah, sedangkan hukum wad'i tidak dimaksudkan agar langsung dilakukan. Yang selanjutnya, perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum harus sesuai, kalau taklif harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Karena dulu dalam hukum taklif itu tidak boleh ada kesulitan ataupun masyakoh ya. Nah, kalau hukum wad'i itu seperti ini, tidak dipersoalkan mau mampu atau tidak ada masyakoh atau tidak, ya tidak ada kaitannya gitu kan, hukum wad'i, karena itu sudah ada penetapan dan bukan sifat pemaksaan gitu ya. Nah, yang terakhir, perbedaan antara hukum taklif dan hukum wad'i, yaitu kepada hukum taklif itu tindak lanjut ya daripada hukum wad'i. Nah, jadi hukum taklif itu tindak lanjut daripada hukum wad'i. Nah, kalau hukum wad'i itu bukan tindak lanjut dari taklif gitu ya. Nah, itu mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang benarnya, tetapi dengan kekurangannya mohon maaf sekali, cara kekurangan dan kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.